Alur cerita kita kali ini tentang film Morgan, sebuah film bergenre fiksi ilmiah. Tapi sebelumnya, klik like dan subscribe video populer. Jangan lupa untuk melihat alur cerita film lainnya yang tak kalah keren di playlist, setelah menonton video ini. Film ini dirilis pada tahun 2016. Morgan adalah sebuah film fiksi ilmiah Inggris-Amerika yang bercerita tentang makhluk dengan kecerdasan buatan. Morgan memasang bintang cewek yang sedang naik daun, Kate Mara. Morgan diciptakan di lab, diberikan kecerdasan buatan, dan dirawat oleh sekumpulan ilmuwan selayaknya anak manusia. Dalam film berdurasi 1 jam 30 menit ini, Kate Mara memerankan seorang konsultan manajemen risiko yang bernama Lee Weathers, yang sedang bertugas menginspeksi sebuah laboratorium rahasia. Sebagian pertama film akan membawa kita mengikuti Lee Weathers yang dikirim ke lab untuk mengawasi dan memastikan proyek ini berjalan sebagaimana mestinya, berkeliling dari satu ilmuwan ke ilmuwan yang lain, dari satu staf ke staf lain, bicara dengan mereka dan mempelajari hubungan mereka dengan Morgan. Lee harus menyimpulkan apakah Morgan adalah penelitian yang berbahaya ataukah dia bisa bermanfaat bagi kemanusiaan. Di tempat penelitian terpencil tersebut, Lee mendapati sebuah eksperimen yang berhasil menciptakan makhluk serupa manusia. Tepatnya, seorang gadis kecil yang bernama Morgan, diperankan oleh Anya Taylor-Joy. Para ilmuwan yang membesarkan Morgan menumbuhkan rasa sayang kepada makhluk yang sebenarnya dibikin genderless tersebut. Apalagi Morgan bisa belajar untuk merasakan cinta, sedih, takut, dan banyak lagi emosi manusiawi yang lain. Ceritanya, setelah 2 percobaan sebelumnya tak menemui hasil, akhirnya, Morgan bisa dilahirkan melalui sintesis DNA oleh para ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Louis Cheng. Makhluk tersebut kemudian tumbuh dengan sangat cepat. Hanya dalam tempo 6 bulan, perawakannya sudah seperti remaja, lengkap dengan emosinya dan mudah galau, khas cewek-cewek ababil. Morgan menjalin hubungan paling dekat dengan Amy, seorang ekologis yang menemani dan mengajari dia sehari-hari tentang alam. Bahkan saat kejadian mulai menjadi buruk, Morgan mempertahankan rasa percayanya kepada Amy. Di balik penampilannya yang imut, ternyata, Morgan juga memiliki kekuatan super yang bisa menggerakkan benda-benda hanya dengan pikirannya. Untuk mencegah agar Morgan tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, akhirnya, para peneliti mengisolasinya di dalam sebuah ruang kaca. Semua itu dilakukan demi keselamatan mereka. Sebelum kedatangan Lee, Morgan sempat menyerang salah seorang staf perempuan bernama Katie dan melukai matanya. Sejak kejadian tersebut, Morgan mulai diisolasi. Lee mengalami dilema. Dia harus segera mengambil keputusan. Apakah Morgan harus dilenyapkan? Karena ternyata, di balik tampangnya yang tenang, Morgan adalah makhluk yang berbahaya. Untuk memastikan apakah Morgan layak untuk dipertahankan, perusahaan dari pusat riset mengirim seorang ahli psikologi, bernama Dr. Shapiro. Melalui persetujuan ilmuwan yang ada di sana, Dr. Shapiro mulai menginterogasi Morgan di dalam ruang isolasi. Diawali dengan pertanyaan ringan yang dengan mudah dijawab oleh Morgan, walau sebenarnya raut wajah Morgan terlihat gelisah, dengan sesekali menoleh keluar, seakan tahu hal buruk akan terjadi padanya. Dr. Shapiro kemudian melanjutkan pertanyaan tentang hubungan Morgan dengan orang-orang yang selama ini merawatnya, termasuk mengapa ia menyerang Katie. Namun Morgan selalu menjawab bahwa ia menyayangi semua staf yang ada. Klimaksnya ketika Morgan mulai merasa tersudut dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Dr. Shapiro. Morgan mulai merasa tertekan, tak berdaya di hadapan Dr. Shapiro, berulang kali ia bersusah payah menahan tangis.
Dan, akhirnya, Morgan secara frontal menyerang Dr. Shapiro. Semua orang yang ada di luar dibuat kaget. Tak hanya menyerang, Morgan menggigit leher Dr. Shapiro, darah mengucur yang membuat sang dokter tersungkur dan tewas seketika. Panik, Darren masuk dengan membawa senjata berpeluru obat penenang. Sayang, tembakan Darren rupanya meleset, mendapat kesempatan untuk kabur. Morgan tak menyia-nyiakannya, dengan sebelumnya melumpuhkan Darren. Tak ingin kehilangan jejak, Lee mengambil senjata yang berisi obat penenang tadi. Morgan berhasil keluar dari fasilitas riset. Di muka pintu ia melihat Amy di kejauhan. Belum sempat sampai, Morgan ditembak oleh Lee dari arah belakang dengan obat penenang. Setelah pingsan, Morgan dibawa kembali ke fasilitas riset. Morgan siuman dengan kondisi terikat di atas tempat tidur. Orang-orang di sekelilingnya mulai sibuk mempersiapkan obat. Dipimpin oleh Dr. Louis Cheng, rupanya Morgan akan dieksekusi dengan racun untuk mengakhiri hidupnya yang dianggap membahayakan orang lain akibat sikapnya yang agresif. Walau sebenarnya beberapa di antara mereka tidak setuju bahkan tidak tega untuk mengakhiri hidup Morgan. 1 jarum suntik disiapkan, dengan dosis yang akan membuat Morgan menjadi tenang. Morgan berupaya memohon kepada mereka untuk tidak membunuhnya, sambil berjanji untuk tidak lagi agresif. Namun demikian rencana tersebut tetap dilanjutkan atas perintah Dr. Louis Cheng yang dianggap Morgan sebagai ibu. Injeksi kedua akan membuat Morgan perlahan mati, tapi rupanya, Darren yang mendapat tugas tidak tega melihat Morgan yang sudah tidak berdaya. Darren bergegas keluar bersama Brenda, meninggalkan jarum suntik di meja yang berisi racun. Tak mau buang waktu, Lee yang sedari tadi hanya mengawasi akhirnya berniat untuk melanjutkan proses mengakhiri hidup Morgan. Tapi upaya tersebut dicegah oleh Dr. Ted sebagai penanggung jawab fasilitas riset. Tak mau dihalangi, Lee langsung menyerang Ted dan menodongkan pistol. Di sisi lain Amy muncul dan menembak Lee dengan obat bius. Lee kemudian dijebloskan ke ruang isolasi yang sebelumnya ditempati oleh Morgan. Setelah siuman, Ted menemui Lee. Dari balik kaca Ted menjelaskan bahwa tugasnya di fasilitas ini tak jauh beda dengan tugas Lee, mengawasi Morgan. Berulang kali Lee mengingatkan Ted, bahwa Morgan harus dilenyapkan karena berbahaya. Tak peduli, Ted pergi meninggalkan Lee di balik kaca. Morgan yang telah dibebaskan akan dievakuasi oleh Brenda, Ted, Amy dan Darren. Sambil berkemas, mereka juga menyiapkan obat untuk Morgan. Setelah siap, Amy berusaha membangunkan Morgan yang masih lemas akibat injeksi racun yang ada di tubuhnya. Amy kemudian dibantu Darren untuk membangunkan Morgan dan menyadarkannya. Namun secara tiba-tiba, Morgan menyerang Darren. Tak hanya itu, Morgan juga menyuntik Darren dengan racun dosis tinggi sampai akhirnya tersungkur dan tewas. Amy yang ada di ruangan itu tak bisa berbuat banyak dengan aksi beringas Morgan. Mendengar keributan, Ted muncul sambil menodongkan pistol ke arah Morgan. Dengan tenang, Morgan berhasil merebut pistol tadi. Tak butuh waktu lama, peluru dilepas oleh Morgan yang membuat Ted tak berdaya. Dengan putus asa ia memandang ke arah Lee di balik kaca. Tembakan kedua yang dilepas Morgan membuat Ted jatuh dan tewas. Morgan kemudian menjelaskan kepada Lee, bahwa hanya Amy yang benar-benar menyayanginya. Lee memohon agar Morgan membuka pintu, tapi Morgan tak peduli. Berulang kali Lee membujuk Morgan sampai akhirnya Morgan keluar bersama Amy. Di luar mereka bertemu Brenda, yang sedianya membawa mereka pergi. Tapi ternyata Morgan malah menyerang Brenda. Terjadi perkelahian antara Morgan dan Brenda. Amy yang seolah tertekan tak bisa berbuat apa-apa ketika Morgan akhirnya menghabisi Brenda. Tak puas, Morgan lantas menemui Dr. Louis Cheng yang sementara melaporkan situasi yang terjadi di fasilitas riset ke perusahaan. Hal yang sama pun Morgan lakukan. Ia menghabisi Dr. Louis Cheng dengan cara membekapnya sampai tewas. Lee yang terperangkap di ruang isolasi akhirnya menemukan jalan keluar melalui ventilasi. Situasi pun menjadi mencekam, tepatnya setelah Morgan mengetahui niat Lee yang ingin menghentikannya. Gadis bertampang malaikat tersebut kemudian melakukan perlawanan.
Bug monster, dia menyerang Lee sampai tak berdaya. Ia juga menyerang Skip yang berusaha mencegatnya. Morgan dan Amy kemudian pergi dengan mengendarai mobil. Walau Skip sempat melepaskan tembakan, namun Morgan berhasil lolos. Tak mau kehilangan jejak, Lee dan Skip mengejarnya. Aksi kejar-kejaran di tengah hutan di paruh akhir cerita mewarnai film ini. Saling pepet menjadi suguhan yang menegangkan. Klimaksnya ketika mobil yang dikendarai Lee menabrak pohon. Kali ini Morgan kembali lolos, bak ditelan hutan, Morgan dan Amy menghilang di lebatnya belantara hutan. Skip yang menyusul segera tiba dan mendapati Lee yang tengah kesakitan akibat benturan. Pengejaran terhadap Morgan pun berlanjut bersama Skip. Morgan dan Amy akhirnya berhenti, mereka kemudian menyusuri lebatnya hutan, menuju ke sebuah danau yang pernah dijanjikan Amy. Tak berselang lama Lee dan Skip tiba di lokasi di mana Morgan dan Amy berada. Namun setelah masuk lebih dalam di lebatnya hutan, Lee tak menemukan Morgan. Tak habis akal, untuk memancing Morgan dan Amy yang ada di tepi sungai, Lee melepaskan tembakan. Suara letusan ini membuat Morgan penasaran, ia meninggalkan Amy, mencari tahu sumber suara ledakan. Dari kejauhan ia melihat Lee. Perkelahian antara Morgan dan Lee tak terhindarkan, yang akhirnya membuat Lee lagi-lagi tak berdaya setelah Lee tertusuk ranting pohon. Melihat Lee yang kesakitan tak berdaya, Morgan bukannya membunuh Lee, ia malah pergi meninggalkan Lee dan kembali ke Amy. Ketika Morgan mengajak Amy untuk pergi, di luar dugaan, Amy yang tadinya menurut tiba-tiba menolak, dan meminta Morgan untuk berhenti menyakiti orang lain. Seperti tak percaya, Morgan hanya terdiam sambil menatap Amy. Merasa dikhianati, Morgan seolah ingin menyerang Amy, namun tak sempat karena Lee keburu muncul dari arah belakang dan menghajar Morgan tanpa ampun. Puncaknya ketika Lee menenggelamkan Morgan sampai akhirnya Morgan tewas. Setelah menghabisi Morgan, Lee kemudian juga membunuh Amy. Tak hanya menghabisi Amy, ia juga membunuh Skip. Adegan terakhir ini agak klise, karena tidak dijelaskan mengapa Lee menghabisi Skip.